آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد Jinabal Kurama, para alim, ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh yang kita taklimi, segenap pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Korea Selatan, berikut banom-banomnya, seluruh pendukung majelis dan forum silaturahim hari ini yang tanpa saya sebut semuanya sudah tertera di banner. Semuanya yang kita hormati, bil khusus sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat pengurus Masjid Al-Barokah, dan teristimewa ketua dan segenap pengurus KMP Komunitas Merah Putih yang menaungi paguyuban dari berbagai daerah, yang saya banggakan dan mudah-mudahan istiqomah dalam beriman, dalam beribadah, mencintai negeri tercinta Indonesia, menjaga keutuhan NKRI, dan terutama sekali mempererat persaudaraan sesama warga negara Indonesia yang di Korea Selatan ini. Amin Allahumma. Sehingga saya salut, saya bangga KMP Komunitas Merah Putih mudah-mudahan bisa meningkat menjadi komunitas muslim pilihan. Jangan sampai KMP komunitas make putau, apalagi KMP komunitas main perempuan. Ikhwatal iman, saudaraku yang saya cintai, yang saya hormati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengkaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan, nikmat Islam, iman, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah keikhlasan, sehingga hari ini kita dapat sama-sama hadir di majelis yang mulia ini. Insya Allah merupakan tanda bahwa memang kita semua yang hadir di majelis ini dikehendaki Allah untuk menjadi orang-orang yang baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, maka difahamkan
atau ada upaya untuk memahami agama. Siapapun yang oleh Allah dikehendaki untuk menjadi orang baik, itu difahamkan tentang agama, ada upaya untuk memahami agama. Terlebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan guna untuk mempelajari ilmu Allah, menuju ke majelis ilmu, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Semakin rajin datang ke majelis ilmu, semakin sering ikut pengajian, semakin mudah jalan menuju ke surga. Oleh karena itu, mari para jamaah kita gunakan sebaik-baiknya waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisa-sisa umur kita ini untuk selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan agar kita mendapatkan yang terbaik. Saya ulang, karena kelihatannya belum pada konsentrasi, apalagi yang sebelah sana masih terpesona memandang saya. Mari kita gunakan sebaik-baiknya waktu yang diberikan oleh Allah di sisa-sisa umur kita ini untuk selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan agar kita meraih yang terbaik. Tolong nanti dicatat di status Facebook masing-masing. Waktu itu sangat berharga dan mahal sekali. Sayyidina Ali menyatakan, al-waqtu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Jadi kalau digunakan dengan baik dan benar, pedang itu sangat bermanfaat untuk melindungi sang pemilik. Tapi kalau sembrana, sembrono itu loh, sakarepku, dia bisa membahayakan dan mencelakakan sang pemilik sendiri, bisa menggores tubuhnya atau bahkan memenggal lehernya. Orang bijak mengatakan, orang yang sukses itu adalah mereka yang pandai memanfaatkan kesempatan. Berarti orang yang tidak pandai memanfaatkan kesempatan selamanya akan jadi orang gagal. Yang sukses adalah mereka yang pandai memanfaatkan kesempatan. Dan perlu diingat saudaraku, kesempatan itu datangnya cuma sekali, kemudian dia tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah kesempatan yang baru. Bingung ya wis. Kesempatan itu datangnya cuma sekali dan tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan kesempatan yang baru. Understand? Dan waktu itu termasuk kesempatan. Dalam sebuah hadis yang agak panjang diceritakan, hadisnya saya nggak hafal, nggak usah diketawai. Saya itu kalau nggak hafal ya ngaku nggak hafal, daripada saya nggak hafal memaksa-maksa untuk ngafal-ngafalin malah salah, saya bacanya keliru. Kalau nggak hafal saya bilang nggak hafal. Saya kalau goblok ngaku saya goblok, timbangannya koyok sampean-sampean. Aslinya goblok tapi macak pinter, malah bingung nopo. Atau mondok atau ngaji gak paham mantek balaghah usul fikih mustalah hadis, cobae kelengsereh lemah. Sorbane 2700 meter, tasbih kelopo direnteng.
apal dalil telu ya angger kok uang itu dalili kolet cene. Saya kalau nggak hafal ya bilang nggak hafal, tapi pengertiannya saya paham. Nah, itu hadis menceritakan bahwa matahari itu setiap terbit di pagi hari, dia selalu berkata pada kehidupan. Begini kata matahari waktu terbit di pagi hari pada kehidupannya. Wahai kehidupan, sesungguhnya aku adalah makhluk yang baru. Sesungguhnya aku adalah waktu yang baru. Maka manfaatkan aku sebaik-baiknya, jangan pernah sia-siakan aku. Karena aku tidak akan pernah kembali sampai kiamat nanti. Artinya para jamaah, pagi tadi bukan pagi yang kemarin. Sopo ngomong wis suwe mau. Saya nyilih lambemu dilu. Kene serius-serius wis suwe. Pagi besok juga bukan pagi tadi. Walaupun rasanya sama. Namanya juga sama, pagi, tapi esensinya berbeda. Aku ngene karepku yo ben rontok gaya. Sampean-sampean barang yo biar nggak kelihatan terlalu katrok gitu. Nganggo bahasa yang ya tiru wong pinter-pinter iku. Siang ini bukan siang yang kemarin. Yo. Dan siang besok juga bukan siang ini. Walaupun rasanya sama, namanya sama, siang, tapi substansinya berbeda. Makasih. Zaman lek gak ngerti esensi substansi itu nggak literasi bareng. Maka orang sukses itu adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau orang tidak bisa memanfaatkan waktu, tidak bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik, pasti gelo. Gelo itu bahasa Inggrisnya the getun. Dia pasti nyesel, kecewa, campur bingung. Nah, ini disederhanakan dalam bahasa Jawa dengan istilah gelo. Mohon maaf ya yang bukan Jawa, Anda terpaksa harus menjawakan diri. Tapi tetap saya transit ke bahasa Indonesia kok, jangan khawatir. Saya orang Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia. Dan saya juga ingin membawa Indonesia ini harum di mata dunia. Bahkan Islam ala Indonesia itu Islam yang terbaik di belahan bumi ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik pasti gelo. Gelo itu sekali lagi perpaduan antara getun, kecewa, nyesel, campur bingung. Itu gelo. Apalagi waktu hidup ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, keduluan mati. Ini bukan cuma gelo, tapi gelu. Saking gelonya itu sampai dibahasakan gelu. Maka mohon maaf, tanah yang dipakai ganjelnya mayit di kuburan itu oleh orang Jawa disebut gelu. Itu jumlahnya ada 7. Tanah kan mayit kalau di kuburan itu biar nggak guling dikasih ganjel dari tanah. Nah, ini bocah nom-nom ngarani yo kek, dikek ben gak guling. Tapi para sepuh dulu mengajarkan itu disebut gelu. Nah, jumlahnya 7. Kalau cuma 1 gelu, tapi kalau 7 digabung-gabung kan jadi panjang. Gelu banget. Saking gelonya sampai gelu tumpuk pitu. Gelu. Emang bener. Orang kalau sudah mati itu pasti gelo. Yang mati tua ya gelo, yang mati masih muda ya gelo, yang mati belum nikah gelo, yang mati wis nikah ping 7 yo gelo. Makanya
Gelo. Ya, gelu itu ada filosofinya kok memang. Kata orang Jawa, kalau sudah mati itu gelu, semua amal ibadahnya tugel, terputus semua kecuali 3. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Situ kok mantuk-mantuk sing ngerti artine. Ya gak ngerti aja mantuk-mantuk bingung no wong. Aku jenenge wong goblok macak pinter yo. Jadi gelu, semua amalnya tugel kecuali telu tadi. Dan memang betul, orang itu kalau sudah mati, baik matinya tua maupun muda, semuanya gelo, nyesel. Karena umumnya manusia itu nggak siap mati, cuma siap hidup. Jamaah sekian yang hadir, siapa yang sudah siap mati, angkat tangan. Nah ini manusia itu umumnya nggak siap mati, cuma siap hidup. Padahal mati itu merupakan keniscayaan, keharusan, dan mati itu hukumnya wajib. Halo? Tapi rata-rata manusia itu cuma siap hidup, nggak siap mati. Padahal orang hidup itu pasti mati. Yang kompak, hidup itu pasti mati. Berani hidup harus berani mati. Sanggup hidup harus sanggup mati. Siap hidup harus siap mati. Mau hidup harus mau mati. Nah, kalau nggak mau mati jangan hidup. Kalau nggak mau hidup silakan mati. Nggak usah takut. Ada orang hidup kok takut mati, itu sama dengan orang makan takut ngising, sama dengan orang minum takut nguyuh gitu. Gak usah takut mati, itu gampang banget. Saking gampangnya, gak usah sekolah, gak usah kuliah, gak usah kursus, pasti semuanya bisa. Cuman gak usah khawatir, jangan-jangan nanti aku gak bisa mati. Iso, gampang, pol gampangnya. Dan yang paling gelo, terkaget-kaget dan paling nyesel, bingit adalah orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan. Orang yang matinya baik aja masih nyesel, apalagi mati dengan tidak membawa kebaikan. Maka di dalam Al-Quran digambarkan mereka itu menjerit-jerit, menghibah kepada Allah, merintih, meraung. Andaikan bisa kembali ke dunia lagi, nggak kok terus kepingin uka-uka, terus mau jadi memedi, budoi koncoe, enggak. Mau apa andaikan bisa kembali ke dunia? La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Aku akan melakukan amal kebaikan, aku akan menjadi orang yang solih, aku akan melakukan amal solih yang dulu waktu aku hidup aku tinggalkan. Jadi andaikan dikembalikan lagi ke dunia sama Allah, cuman mau jadi orang baik. Ya Allah, aku dulu waktu kerja di Korea itu suka Aku dulu pernah berjanji akan memuliakan orang tua, bahkan aku punya niat untuk memberangkatkan haji orang tua, tapi gak terlaksana karena duit itu sering tak kirim ke Hong Kong. Yang tepuk tangannya ketok kulino. Halo. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai Hongkong 852. Apal aku sering ngaji nang kono. Saya itu 2 bulan sekali ke Hongkong, bahkan kadang-kadang nggak sampai 2 bulan. Kayak besok ini November, Desember ngaji di sana, jamaahnya banyak. Kan yang ngefan ke aku banyak banget. Ini andaikan bisa kembali ke dunia, cuman kepingin melakukan amal soleh,
Jadi nggak bener ya kalau ada yang bilang, wah itu orang waktu hidup nakal banget, beling, betik, nggak pernah ibadah, tukang maksiat, yang mati sekarang balik lagi terus jadi arwah gentayangan, terus jadi kuntilanak. Nggak bener. Andaikan bisa kembali ke dunia, cuman mau jadi ahli ibadah dia, ngapain jadi sundel bolong, kurang kerjaan. Nah, amal soleh itu amal yang sesuai dengan ketentuan Allah, amal yang mendatangkan ridha Allah, kayak pengajian, ini amal soleh, sedekah, zikir, apapun itu bentuk zikir yang merupakan amal soleh, baca Quran, sholawat, tasbih, tahmid, istighfar, dibaca sendiri-sendiri atau digabung dalam satu bentuk yang namanya tahlil, amal soleh wong itu gabungan. Ana sing anane bid'ah syirik ya biarkan wong cocot-cocotnya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi andaikan bisa kembali ke dunia, mau jadi ahli ibadah dia, mau melakukan amal soleh dia, mohon maaf ya yang di bawah nggak dapat bagian. Aku hal yang kayak gini sesungguhnya yang kurang begitu suka, karena belum tentu yang di atas panggung lebih baik daripada yang umpet-umpetan di bawah. Kalau saya ngaji di kampung-kampung juga sering saya kritik panitia itu, kenapa sih kalau yang datang pejabat, orang kaya itu panitia nyambutnya itu luar biasa antusias, silakan bapak, mari bapak, dari belakang dituntun sampai ke depan, dilungguh ke kursi empuk atau dikasih tempat yang VIP. Tapi kalau yang datang orang jemburis, orang nggak punya, walaupun datangnya duluan, dongsong ke ngisor gedang, taruh di bawah pohon pisang, padahal wong melarat ora usah didongsong dhewe. Dan sungguh itu benar. Ya, maksudku yang saya sampaikan ini, dulu waktu aku lupa, dulu waktu aku masih hidup aku tinggalkan. Padahal kesempatan untuk melakukan amal soleh sangat banyak, terbuka lebar. Buktinya saudara-saudaraku yang lain bisa, kenapa aku tidak? Jaluk dibalik ke urip nang donya, dijawab karo malaikat, al-kasebu. Jare malaikat kalau ngecebukin dasi, kemudian sing mbok pikir lho apa. Kalau Al-Quran sudah menyatakan ini tidak terbantahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Kalian dilupakan dengan at-takatsur. Akeh-akehan dunya. Numpuk-numpuk harta, numpuk-numpuk kekayaan. Itu banyak melupakan kalian dari mengingat Allah. Banyak melupakan kita manusia dari beribadah. Memang harta itu salah satu fitnahnya kan at-takatsur. Jumlahnya yang bikin fitnah, bukan manfaatnya yang dipikirkan, apalagi kehalalannya. Tapi yang penting jumlahnya banyak, yang penting aku dapat, yang penting aku menang, yang penting banyak. Perkara caranya bagaimana gak penting, perkara dapatnya harta itu dari mana gak penting, perkara itu nipu, perkara itu renten, perkara itu nyuri, perkara itu korup, gak penting. Yang penting banyak, bukan manfaatnya. Itu yang bikin fitnah. Padahal perlu diketahui jamaah sekalian,
Harta kita dinilai Allah itu bukan dari sisi jumlahnya, tapi dari manfaatnya. Nah kita kalau dikasih tahu manfaatnya harta, biasanya kita menghindar. Halo? Kalau diarahkan ke hal-hal yang manfaat, biasanya malah menghindar. Memang kita itu ya difitnah oleh harta. Misalnya lagi di rumah, terus ada panitia pembangunan masjid atau panitia pembangunan pesantren bawa map. Baru mau belok ke rumah, itu dari rumah udah tarian meneh. Begitu panitia sampai di depan pintu, assalamualaikum, nggak dijawab. Emang sengaja delik ya jere cah mau. Sembunyi, ya denger. Yang bawa map itu udah di depan pintu, assalamualaikum, nggak dijawab. Emang pura-pura tidur atau emang sembunyi. Kadang-kadang lucu, anaknya dipesen. Gue ono sing nangkok ke bapak, kandani bapak ono. Tamunya nanya, bapak ono le? Ono, tapi bapak pesen ngomong ono. Emang anak kecil lah. Padahal coba dipikir, apa yang dibawa oleh orang tadi dalam map tadi? Apa yang dibawa? Oh, proposal. Itu tiket surga. Digawake tiket swarga, dibawakan tiket surga, langsung didatangkan ke rumah, malah ditinggal sembunyi. Padahal dibawakan tiket ke surga, malah ditinggal mendelik, sembunyi dulu, malah menghindar. Terus coba dipikir, siapa yang menggerakkan orang tadi ke rumah kita? Allah menggerakkan orang tadi untuk datang ke rumah kita, mengantarkan tiket surga untuk kita, tapi kitanya malah ya kayak ini. Nanti insya Allah panitia juga menawarkan tiket surga untuk sampean semua, dan nanti sebagian dari yang sampean ambil itu akan ditasarufkan untuk anak-anak yatim dan pesantren saya. Ikhlas ya? Oke, semuanya tahu, saya yakin sedekah 1.000 dengan 5.000 pahalanya lebih besar yang 5.000. 5.000 dengan 10.000 pahalanya lebih besar yang 10.000. Kita antem bisa. 10.000 sama 20.000 pahalanya lebih besar yang 20.000. 20.000 sama 50.000 pahalanya lebih besar yang 50.000. Jadi misalnya nanti Anda bawa duit 50.000, 20.000, 10.000, kira-kira nanti yang dikasihkan yang sewu jaluk susuk swargane mbahmu. Kita itu emang kayak gitu. Kadang-kadang begitu sampai rumah dompet dibuka, nyari yang 50.000 nggak ada. Astagfirullahaladzim, keliru ini. Lah kok sing 50.000 sing tak cemplung, gara-gara salah 50.000 masuk kotak amal itu ngeluh nganti 2 minggu. Padahal itu mau diganti yang lebih gede sama Allah, sesungguhnya seperti itu. Tapi kita enggak. Kalaupun tahu, begitu ditarik ke 50.000 itu kayak ada magnetnya. Set, bisa balik mana? Refleks. Lah itu kita terus diperdaya dengan at-takafur, ake-akean bondo donyo. Gaji dikit nggak mau, maunya gaji gede. Nggak tak terus no, mesti sampai yang tersinggung. Sampai kapan itu? Hatta zurtumul makhabir, sampai kalian memasuki alam kubur. Kata orang Jawa, riti mari-mari lepas mati. Jadi yang kerurung mujur no ngalor, patok iloro, belum sembuh-sembuh. Nanti kalau udah mujur ngalor, patok iloro, baru waras. Tapi terlambat. Makanya saya pernah sampaikan, dikai patok loro gawe tenger, patok siji jenenge tenger, patok loro jenenge tenger. Siapapun nanti kalau udah mati pasti tenger, mesti tenger. Sopo ae, gak percaya, monggo berangkat riyen kesulin, monggo.
tuanya banter-banter dikasih tahu semua, kasih instruksi dari sana bahwa memang ternyata di sana itu tenger-tenger semua itu. Apa yang dibawa, apa yang bisa menyelamatkan, siapa yang menemani, tenger-tenger semua, pasti isinya. Makanya Allah mengecam, kalla saufa ta'lamun, besok. Maka jangan begitu, jangan takasur sebelum terlambat, zurtumul makhabir. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu kelakuanmu, nanti kamu akan melihatnya. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian jangan seperti itu lagi sampai diulang oleh Allah, kamu akan menyaksikannya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, jangan begitu diulang-ulang terus sama Allah. Andaikan kamu tahu dengan sesungguhnya pengetahuan, dengan seyakin-yakinnya pengetahuan, la tarawunnal jahim, maka kalian akan melihat neraka jahim. Melihat saja, dalam pengetahuan saja ternyata enggak. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin, kalian akan menyaksikan, betul-betul melihat dengan matamu itu. Siapa ngomong matamu dewi? Akan kalian lihat dengan matamu itu. Ben cetok, gak ngono, gak jelas, ini gak dibulan balik. Itu memang betul. Maka ya Allah, ini masih di bulan Muharram, bulan yang merupakan awal dari kalender tahun Hijriah yang penghitungannya pakai rembulan. Saya kok kurang patek, apa kurang patek ini? Ya kurang patek, pas lah menurut saya kalau dibilang apa tahun Islam, tahun gak patek Islam, karena sesungguhnya tahun itu ya Islam semua makhluk itu tunduk pada aturan Allah. Cuman ya wis kadung disebut kayak gitu, mau gimana. Kan gini ya perjalanannya itu. Rasulullah pernah ditanya, yas'alunaka 'anil ahillah, wahai Muhammad, kenapa sih rembulan itu awalnya kecil, yang biasa disebut bulan Sabit, terus agak gede, bunderser bulan purnama, terus kecil lagi, kecil, hilang. Yas'alunaka 'anil ahillah. Rasulullah diem waktu ditanya. Jadi Rasulullah kalau ditanya, kalau nggak bisa itu diem, nggak terus diawur, nggak terus diwawur. Wah itu hilang teh, itu dicaplok buto hijau. Nah, saya ingat dawuhipun Gus Mus, Syekhuna Kiai Haji Mustafa Bisri. Kalau ada orang setiap dikasih pertanyaan langsung bisa jawab, ditanya langsung bisa jawab, ditanya langsung bisa jawab, itu malah menunjukkan kebodohannya orang itu. Beliau pernah dawuh seperti itu. Wong angger ditakoni iso jawab, angger ditakoni iso jawab, angger ditakoni iso jawab, malah kita gobloke. Rasulullah itu enggak ngawur, kalau ditanya beliau kok enggak tahu, diemnya nunggu instruksi, nunggu bocoran jawab. Status itu juga begitu, kalau nggak bisa ya tanya kiainya, cari referensinya, biar nggak asal ngomong, tapi omongan itu ada asalnya gitu loh. Kalau setiap ditanya, oh ini begini, setiapnya, oh ini begini, akan bereset deh. Biasanya nanti ada statementnya yang salah. Makanya kalau di forum seperti ini dibuka, tanya jawab, saya itu khawatirnya nanti menjurus kepada hal-hal yang bisa menimbulkan